Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Putri Wibowo akan mereview materi pengantar bisnis. Next. Materi yang pertama yaitu fungsi planning dan organizing perusahaan. Fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penetapan berbagai tujuan di awal, penetapan strategi, serta penetapan berbagai langkah operasional secara rinci yang akan memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan. Next. Selanjutnya ada hierarki perencanaan. Yang pertama, penentuan tujuan perusahaan. Yang kedua, strategi perusahaan. Yang ketiga, rencana untuk implementasi strategi. Selanjutnya ada tingkatan perencanaan. Perencanaan korporasi merupakan perencanaan yang berisi penetapan tujuan dan strategi perusahaan yang meliputi keseluruhan organisasi perusahaan serta ditetapkan oleh manajemen puncak, misal direksi atau CEO. Analisis SWOT merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai situasi persaingan sehingga dijadikan dasar untuk berkompetisi. Analisis SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, threats atau ancaman. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi yang dijalankan untuk membantu manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan yang lain sehingga tujuan perusahaan tercapai. Selanjutnya ada proses pengorganisasian. Yang pertama pembagian kerja, yang kedua departementalisasi, yang ketiga pengembangan hierarki. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama strategi, yang kedua lingkungan organisasi, yang ketiga teknologi, yang keempat sumber daya manusia. Materi yang kedua yaitu fungsi leading dan controlling. Fungsi pemimpin atau leading. Pemimpin atau leading dalam manajemen adalah serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang berada dalam organisasi dapat bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan pengarahan atau leading. Yang pertama sebagai alat motivasi, yang kedua memprakarsai aksi, yang ketiga penggunaan sumber daya dengan efisien, yang keempat coping perubahan, yang kelima mengintegrasikan upaya, yang keenam menyediakan stabilitasi. Fungsi pengendalian atau controlling. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien, sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Selanjutnya yaitu jenis pengendalian atau controlling. Yang pertama preventif dan represif, yang kedua aktif dan pasif, yang ketiga internal dan eksternal. Selanjutnya ada manfaat pengendalian atau controlling. Yang pertama, mengetahui ada tidaknya penyimpangan pada pemahaman karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana program kegiatan sudah dilaksanakan oleh karyawan. Yang keempat, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien.
Materi yang ketiga yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Selanjutnya ada tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, menciptakan permintaan atau demand, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga peningkatan keuntungan, yang keempat pencitraan produk yang baik di mata publik. Selanjutnya ada konsep inti pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, permintaan. Yang kedua, pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Yang ketiga, penawaran. Yang keempat, nilai dan kepuasan. Yang kelima, saluran pemasaran. Yang keenam, rantai pasokan. Yang ketujuh, persaingan. Yang kedelapan, lingkungan pemasaran. Selanjutnya ada unsur manajemen pemasaran, yaitu ada orientasi pada konsumen, mendapatkan laba melalui kepuasan konsumen, koordinasi dan integrasi dalam permasalahan. Selanjutnya materi yang keempat yaitu manajemen sumber daya manusia. Pengertiannya yaitu suatu ilmu, cara maupun teknik yang dapat mengatur dan mengembangkan potensi atau peranan sumber daya manusia agar dapat berfungsi sesuai dengan harapan serta memaksimalkan potensi dari sumber daya dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Peranan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran permintaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian dan perkembangan perusahaan. Yang keenam, memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pembalasan jasa perusahaan sejenis. Yang ketujuh, memonitor kemajuan teknik dan pengembangan serikat buruh. Yang delapan, melaksanakan penyisihan, pelatihan, dan penilaian prestasi karyawan. Yang kesembilan, mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Yang kesepuluh, mengatur pensiunan dan pemberhentian serta pesangonnya. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, staffing atau mengatur keanggotaan. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, penggantian dan keputusan. Yang keempat, pelatihan dan penasehat. Yang kelima, membangun relasi. Yang keenam, menciptakan kondisi aman dan sehat. Yang ketujuh, mengalami masalah. Yang kedelapan, pengintegrasian. Yang kesembilan, pengarahan. Yang kesepuluh, pemberhentian. Materi yang selanjutnya, yang kelima, yaitu manajemen produksi. Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan sesuatu barang atau jasa. Untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill, yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah guna atas suatu benda atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya berupa sumber dana manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan penambahan kegunaan suatu barang atau jasa. Proses manajemen produksi adalah penggabungan seluruh aspek yang terdiri dari produk, pabrik, proses, program, dan manusia. Faktor berkembangnya manajemen produksi. Yang pertama, adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Yang kedua, revolusi industri.
Yang ketiga, perkembangan iptek. Yang keempat, perkembangan ilmu dan metode ilmiah serta hubungan antar manusia. Selanjutnya ada faktor manajemen produksi. Faktor utama agar manajemen produksi bisa berjalan dengan baik. Faktor kedua yang bisa membuat manajemen produksi berkembang pesat. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Bisa dibilang juga jenis manajemen ini adalah satu metode untuk menjaga perusahaan mengalami masalah, seperti kolaps, kerugian yang besar, gulung tikar, jauhi klien, dan semacamnya. Tentu strategi sistematis ini perlu dijalankan terutama untuk pembisnis pemula. Tahap-tahap manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, mengevaluasi atas masing-masing risiko. Yang ketiga, mengendalikan risiko. Yang keempat, menghilangkan risiko. Yang kelima, meminimalisasi risiko. Yang keenam, menahan sendiri risiko. Yang ketujuh, pengalihan atau transfer risiko. Identifikasi risiko. Yang pertama, mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Yang kedua, memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya risiko. Yang ketiga, memutuskan pemakaian metode pengolahan risiko yang terbaik dan paling ekonomis. Yang keempat, mengadministrasikan program-program manajemen risiko. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.